Oke. Om Swastiastu. Kembali lagi dalam acara ngombak. Miau 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 miau. Mesti Iya. gitu dah. Ulang lah, Kak. Ulang Pak. Ya. Ya, kembali lagi dalam acara ngombak. Miau miau miau. Ya, hari ini kita berada di salah satu toko busana adat Bali, namanya Bagus Collection. Ya, Ya. betul. Di samping saya sudah ada ownernya. Ini namanya Nate. Ya. Nah, nama lengkap Di Madin atau Yasa. memang ya, salah satu mungkin apa namanya owner dari Pakaian adat Bali. Bali. Ya. Jadi bagi teman-teman yang di daerah Kapal khususnya, kemudian di daerah Badung pada umumnya atau Denpasar, yang bisa lewat jalan di Kapal bisa mampir ke Bagus Collection. Ya. Alamatnya mungkin dah bisa. Alamatnya untuk toko kami di Jalan Menuh 2, Banjar Rembak Sari, tepatnya ya di utara SD 2 Kapal. Dua Kapal ya. Mm-mm. Bagi teman-teman yang pernah ke Pura Dalam Serunding mungkin ya di sebelahnya Ya, nih ya. kayak di sebelahnya Pura Dalam Serunding ya. Nata selain owner juga komposer dia juga. Ya artinya dulu lulusan apa namanya? Lulusan Unhi ya, Unhi ya. SPDH, ya. Ya. Bergelut bilang sini juga, dan salah satu pemain kendang. Kalau Semeton Dakswagung nonton di apa namanya karya Siatipat Bantal ya, Ya. salah satu pemain kendang ini dia. Jadi dia juga komposer juga, berkarya juga dulu di Unhi. Mm-mm. Nah setelah itu karena menikah jadi Ya agak libur dulu ya. waktunya agak agak waktunya susah dah. susah karena harus tanggung jawab mm, dengan keluarga dan sampai sekarang buat usaha baru di sini. Ya. Ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin membeli pakaian adat Bali bisa mampir ke sini. Tentunya barangnya bagus-bagus, recommended banget dan fashionable. Jadi harganya juga menyesuaikan, tidak apa namanya? tak menguras Tidak kantong lah. menguras kantong pastinya. Ya, jadi bisa mampir ke sini. Mm-mm. Nah, mungkin bisa sedikit cerita tuh kenapa punya apa namanya keinginan buka toko nih. Awalnya sih sebenarnya cuma iseng, mungkin sharing dari teman-teman setelah lulus apa kerja ya gitu. Belum kepikiran untuk emang sih punya tempat, tapi ternyata nggak ke sana jadinya. Dan mungkin dari sisi lainnya ya pengalaman dari teman-teman di Dakswagung gitu, coba-coba membuat gitu, siapa tahu kan bisa diterima masyarakat. Dan di samping itu untuk membuat usaha kecil ini yang untuk kedepannya untuk menopang keluarga aja sebenarnya. Itu aja sih sebenarnya untuk Ya. biar ada bekal gitu, Ya, untuk sedikitnya gitu. Jadi udah berapa tahun kira-kira punya usaha? Kalau usahanya mungkin sudah sekitar 3 tahun sih, tapi sebelum tokonya kan udah di rumah aja di rumah ya. ya, artinya udah banyak yang pesan, Ya, tapi gitu. belum punya toko. Belum ya. punya. Jadi tokonya baru 3 tahun ini ya. Kalau Biasanya. toko kurang lebih 1 tahunan 1 tahun, ya. baru 1 tahun. Merintisnya dari Merintis 3 3 tahun ya. Dari 2 tahun punya toko, ya Mm-mm. siapa tahu nanti punya toko lagi. Iya, Ya, pasti kedepannya ada. sebenarnya ya. Ya, bagi teman-teman sekali lagi yang berminat untuk membeli pakaian adat Bali bisa mampir ke apa namanya ke tokonya Bagus Collection. Ya. Hari ini kita juga bakal ngobrol-ngobrol nih tuh Iya. sama apa namanya komposer. Jadi pertama terima kasih banyak nih Terima udah kasih, dikasih ya. apa namanya ruang tempat di sini untuk ngobrol-ngobrol. Jadi mungkin kita panggil saja komposernya. Ya. Namanya Gus Satpika. Iya. Sering disebut Gus Kaplek. Kaplek. Ah. Kebetulan partnernya nih ya, Ya, partnernya kebetulan main partner kenang biasa. dulu. Ya oke. Kita panggil Agus. Ya, sekarang kita sudah bersama salah satu komposer di acara Kala Purwaka kita. Komposer muda, namanya Agus Satpika. Ya, nama lengkap Agus. Gus Bisa di. Kapli. Itu kan nama panggilannya namanya Gus Kapli Nama tadi. lengkap Iputu Agus Eko Satpika. Ya, kita sering panggil dia Agus Kapli. Salah satu tadi sudah disampaikan
salah satu pemain kenang kita di karya Siat di Pat Banda dulu sama Nate, owner dari Bagus Collection dulu ya. Beliau juga komposer muda yang sangat kreatif sekali, dan juga tampil dalam acara Kala Purwaka. Nah, mungkin sedikit kita bincang-bincang hari ini Gus tentang seni. Kapan Agus mengenal seni? Seni Khususnya seni kerawitan ini. Seni kerawitan. sebenarnya dari kecil udah ditanamkan tentang seni ini kan, karena kebetulan di rumah semua menggeluti seni karawitan. Dari orang tua ya. Orang tua cewek dan yang cowok. Nggak ada yang suka nari. Semuanya kerawitan. Ya. Jadi sebelum proses sudah darahnya udah ada seni ya. Jadi dari lahir kemudian tumbuh ya di seni. Jadi sudah lama sekali. Nah, kemudian pertama kali berkarya kapan? Pertama kali berkarya SMP kira-kira. SMP. Ya, SMP sudah berkarya. Belaganjur. Oh. Ya. Tapi masih istilahnya ngut kan. Nah, masih mengikuti ya. Artinya pakai karya siapa. Belum Berani full nyoba sendiri. Ya, tapi dari SMP udah mulai berkarya. Nah, kemudian menekuni kegiatan seni, memfokuskan diri, sekolah di Kokar itu ya. Terus ke isi dan bahasa, dan sekarang lagi melanjutkan pasca. Ya. Ya, semoga terus ke pasca ya. Setelah S1 mulai berkaryanya di tempat mana? Di Bebanjaran atau di mana? Setelah S1 berkarya di Seko Kendan apa namanya? Puro di Purwomangun Sakti namanya. Di sana. Ya, artinya berprosesnya di sana. Lebih banyak ke sana ya. Artinya lebih ke persembahan ya. Karya-karya persembahan. Dan akhirnya waktu niki pada acara Kala Purwaka kita memberikan ruang untuk berkarya kepada Agus. Mungkin boleh diduga di mana kan? Boleh di Kala Purwaka ya. Pada acara Kala Purwaka waktu niki Agus juga kan tampil dalam acara Kala Purwaka. Mungkin kesannya Gus terhadap acaranya dulu, kesan. Sangat hebat menurut saya karena kita bisa melakukan suatu hal dalam keadaan yang ya, anggaplah tidak bisa berbuat apa-apa. Gini nggak boleh, gitu nggak boleh. Tapi Taksu Agung memberikan ruang yang memang dibatasi, tapi memberikan seperti apa ya? Modelnya untuk pancingan dulu. Kenapa sih nggak boleh? Coba lu sekali dari dikit. Mungkin yang lain akan mengikuti dan kembali seperti biasa. Kita untuk berkesenian. Ya. Dan tentunya mungkin menjadi sebuah tantangan ya. Karena di balik pandemi ini memang banyak pengekangan di sana. Tantangannya mungkin bagaimana ketika kita dibatasi kita bisa terus berkarya seperti itu, dan Agus sudah menunjukkan itu. Jadi kami berterima kasih banyak atas partisipasinya dan keberaniannya terutama untuk berkarya dalam hal itu. Kemudian selain kesan, mungkin pesan Gus untuk acara Kala Purwaka. Pesan mungkin tidak ada mungkin tuh, karena yang dilakukan oleh mungkin teman-teman di Taksu Agung yang masih masih sangat semangat, udah di luar pikiran saya. Bidangnya cerah gini, artinya mereka bisa lebih memikirkan itu. Untuk kedepannya mungkin nggak di Taksu Agung aja, siapa tahu ada komposer luar yang pengen ikut kan? Lebih banyak sharing gitu. Ya, kita juga harapkan seperti itu, dan mungkin kita akan coba
coba seperti itu, coba kita undang komposer dari luar komunitas. Namun mungkin karena kita masih memberikan kesempatan dulu teman-teman yang di lingkup di komunitas untuk dia menunjukkan dirinya lewat karyanya begitu. Nah, waktu ini Agus juga sudah menampilkan karya, sangat menarik juga karyanya, dan ditunggu selanjutnya Gus, nanti berikutnya apa lagi, karena terus terang kita juga penasaran apa yang nanti akan Agus kerjakan setelah ini, karena setelah waktu niki menjadikan sesuatu yang menarik, pasti setelah itu pasti dipertanyakan dan ditunggu apa selanjutnya. Mudah-mudahan nanti melanjut itu. Dan kritik saran mungkin ada dari kritik saran mungkin acara karya karena Kala Purwaka dan kalau kritik nggak kayaknya saran kayak apa namanya, saya sempat nonton lewat HP, kadang-kadang sinyalnya mengganggu, ya. kadang-kadang karya itu nggak sepenuhnya setelah itu mungkin pada saat live ya, pada saat live mungkin kayak pertanyaan itu biar nggak apa namanya tersendat, karena itu mungkin kayak ide waktu ini sediakan papankan lebih enak ya. Ya untuk di ketika ada pertanyaan dari media itu ya, untuk catatannya itu ya, oke, nanti kita catat itu mungkin lebih apa ya, lebih padat lagi mungkin, biar 2 hari sekali itu kan banyak tahap ya. Kita coba dulu tapi nanti. pasti waktunya semua Kadang kalau pada seperti itu kita terkendalanya juga dengan apa namanya kru kita, karena juga selain komposer dan musisi juga ada di balik layar kita, kameramen, editor. Kan memang kendala pasti musisi, karena kita bekerja dengan mereka, karena waktu mereka juga kan kita tidak tahu punya kesibukan juga. Biasanya sih itu ya. Kalau kendalanya berproses kan. Setelah ini ada yang Agus kerjakan nggak? Sekarang masih proses untuk komposisi untuk tugas di kampus. Tugas komposisi. Saya mencari kemungkinan lah apa yang baru kira-kira ya nantinya. Ya, kita akan selalu tunggu itu, dan mudah-mudahan kita bisa berkarya bersama lagi nanti, ada ruang bersama lagi ketika musim pandemi ini berlalu gitu ya. Semoga kita bisa berkumpul lagi dengan normal lagi kembali. Jadi terima kasih banyak Gus atas waktunya. Tentunya kita juga menginginkan nanti di kesempatan berikutnya akan tampil lagi, dan tentunya dengan karya yang lebih baru lagi nantinya. Ya, itu teman-teman untuk hari ini ngobrol kita bersama Agus Sepika atau Agus Kaplek, dan tunggu lagi ngobrol-ngobrol kita dengan komposer-komposer lainnya yang tentunya komposer-komposer muda yang sudah tampil di acara Kala Purwaka. Dan tidak menutup kemungkinan kita juga akan ngobrol-ngobrol dengan komposer-komposer lainnya selain di komunitas. Nanti akan kita datangi dan kita ngobrol-ngobrol gimana sih pengalamannya berkarya. Nah, untuk saat ini mungkin kita ngobrolnya tentang Kala Purwaka. Ya. Mungkin itu untuk hari ini. Jadi terima kasih banyak. Kita akhiri dengan Paramo Sandi. Om Santi Santi Santi. Salam pada Sami Rasa.